Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Kak Diani. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas tentang hukum dasar yang kedua, yaitu hukum dasarnya Proust ya. Pak Proust itu menyatakan bahwa senyawa tersusun dari unsur yang memiliki perbandingan tetap ya. Saya garis bawahi di sini yaitu perbandingan tetap ya. Perbandingan tetap itu bagaimana, Kak? Ya, saya ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kita bikin kue ya, bikin kue itu kan untuk komposisi dasarnya itu tepung dan gula gitu. Nah, misalkan saya punya tepung ya, tepung kita bandingkan dengan gula ya, supaya menghasilkan kue yang cantik sekali, kita memiliki perbandingan antara tepung dan gula yaitu 3:1 ya gitu. Misalkan nih saya mau bikin kue ya dengan lebih besar ya, yaitu misalkan 2 kali lipat dari perbandingan yang pertama, yaitu maka saya butuh tepungnya 6 ya dibandingkan dengan 2. Nah, besoknya lagi saya mau bikin kue dengan kapasitas 100 kali dari semula, maka membandingnya yaitu 300 ya dibanding dengan 100. Nah, arti tetapnya itu maksudnya yaitu pada persamaan 1 ya, jika misalkan kita kecilkan yaitu menjadi angka yang bulat sederhana yaitu pembandingnya tetap 3:1. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, jika kita kecilkan ya angka ini 6:2 yaitu kita akan menghasilkan nilai yaitu 3:1. Nah, untuk persamaan yang ketiga, jika kita kecilkan menjadi perbandingan bulat ya, kita dapatkan yaitu 3:1. Jadi, intinya kalau misalkan kita bikin kue supaya tetap cantik dan enak, yaitu perbandingannya sama, yaitu 3:1 gitu. Ya, ini artinya tetap perbandingannya, walaupun kita kalikan ataupun kita kecilkan ya, nilainya akan sama seperti itu. Nah, bagaimana untuk soal-soalnya hukum Proust? Maka kita akan bahas secara bersama-sama ya. Oke. Di dalam senyawa CaS, perbandingan massa Ca banding S yaitu 5:4. Jika 10 gram kalsium direaksikan dengan 9 gram serbuk belerang, maka massa CaS yang dihasilkan sebanyak itu ya untuk mengerjakan soal perbandingan pros yaitu ya supaya catatan kalian lebih rajin ya atau lebih mudah dipahami dalam belajar ya. Kakak biasanya menuliskan unsurnya dulu yaitu Ca ya. Saya bandingkan dulu dengan S ya. Kan dia akan menghasilkan CaS. Seperti ini. Nah, untuk perbandingannya saya tulis di bawahnya yaitu 5 dibanding dengan 4. Nah, CaS yang terbentuk akan menghasilkan nilai 9. Dari mana angka 9-nya? Yaitu 5 kita jumlahkan dengan 4 seperti itu. Ya, untuk pembedanya antara masanya dan pembandingnya biasanya saya kotaki dulu ya. Itu. Jadi ini adalah perbandingan idealnya. Gitu. Nah, saya tuliskan yaitu di sini yaitu mula-mula ya, itu lalu reaksi dan sisanya. Ya. Kita masukkan angka-angkanya. Mula-mulanya kalsiumnya yaitu 10 gram. Ya. Lalu belerangnya 9 gram. Nah, massa yang dihasilkan butuh berapa, Kak? Nah, untuk tahu massa yang dihasilkan ataupun massa yang bersisa, Kakak tuliskan rumus di sini ya. Jadi,
10 ya, kalau kita lihat 10 dan 9 itu tidak akan menghasilkan perbandingan ideal 5:4. Jadi di sini pasti ada massa yang bersisa dan massa yang habis. Untuk mencari massa yang habis ya, di sini saya tuliskan rumusnya, yaitu massa habis itu rumusnya yaitu bagilah ya massa zatnya, massa mula-mula dibagi dengan pembandingnya. Nah, jika ya, jadi dua zatnya ini kamu hitung semuanya. Nah, jika nanti kamu hasilkan ya nilai yang paling kecil, ini digunakan nanti sebagai acuannya. Acuan atau zatnya tidak bersisa atau nanti istilahnya habis bereaksi. Gitu ya. Itu rumusnya ya. Nah, kita aplikasikan di contoh ini ya. Jadi, ingat tadi 10 dan 9 kan massanya ini tidak akan menghasilkan perbandingan 5:4. Nah, kita mencari massa yang habis, yaitu coba kita bagikan massa mula-mulanya dibagi dengan pembandingnya ya. Saya tulis di atasnya yaitu 10 dibagi dengan 5, hasilnya yaitu 2. Sedangkan 9 ya, kita bagi dengan 4, hasilnya yaitu 2, sekian gitu. Pasti lebih banyak ya. Nah, untuk tahu massa yang habis ya yang digunakan acuan yaitu kita cari pembagi yang paling kecil. Nah, hasil baginya yang paling kecil yaitu CA, yaitu 2. Nah, kamu turunkan langsung ya. Jadi CA-nya itu nanti massanya habis bereaksi, yaitu sebesar berapa? 10. Jadi yang kamu masukkan adalah angka 10, tinggal turunkan saja gitu. Nah, ini digunakan sebagai acuan ya untuk mendistribusikan angka yang di sini ya untuk sulfurnya dan CaS-nya. Nah, bagaimana caranya untuk mendistribusikan angkanya? Jadi ya, kita tuliskan pembilangnya yaitu untuk S-nya yaitu 4 dibagi dengan pembandingnya tadi yang sebagai acuan yaitu 4/5 dikali 10. Hasilnya yaitu 8. Nah, untuk CAS-nya juga sama. 9 dibagi dengan 5 ya. Karena tadi CA-nya sebagai acuannya ya. Saya tulis di sini biar tidak lupa. Ya, 5/9 kalikan pembandingnya ya 10, yaitu kita dapatkan 18 gitu. Nah, nanti sisanya untuk yang reaktan ya dia berkurang, produk itu bertambah. Nah, ini sisanya 0, ini bersisa 1, ini terbentuk 18. Jadi kalau misalkan ada soal eksai nih, jadi ya jawaban supaya kalian lebih lengkap, kalian kasih keterangan bahwa CA-nya sisanya 0, sedangkan sulfurnya bersisa 1, dan CaS-nya terbentuk 18 gitu. Ya. Paham ya untuk menyelesaikan soal hukum Proust? Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu perbandingan massa unsur magnesium dan oksigen di dalam senyawa magnesium oksida adalah 3:2. Jika 6 gram magnesium direaksikan dengan oksigen untuk membentuk senyawa magnesium oksida, berapa gram oksida yang diperlukan dan berapa gram magnesium oksida yang dihasilkan? Jadi kita tulis dulu ya unsurnya, yaitu Mg dibanding dengan O kan menghasilkan magnesium oksida. MgO gitu. Nah, perbandingannya kita tulis ya di bawahnya yaitu perbandingannya 3, idealnya 3:2, nanti hasilnya MgO-nya yaitu 5. Nah, ini
kita kotakin dulu ya. Ini adalah perbandingan tetapnya, perbandingan idealnya. Lalu kita masukkan massa yang diketahui jika mula-mulanya tadi ya, magnesiumnya dibutuhkan 6. Nah, oksigennya butuh berapa? Magnesium terbentuknya akan butuh berapa? Gitu. Nah, karena di soal itu hanya massa Mg yang diketahui ya, maka ya kita gunakan sebagai acuannya yaitu Mg-nya ya. Jadi untuk massa yang bereaksi juga sama, kita turunkan langsung ya 6. Nah, sedangkan oksigennya butuh berapa? Jadi pecahan 2 per ini 3 ya, acuannya 6 tadi 2 per 3 kali 6. Maka kita dapatkan 4, sedangkan MgO-nya akan terbentuk dengan nilai yaitu 5 per 3 dikali dengan 6. Hasilnya yaitu 10. Jadi nanti akan bersisa ya, ini 0, ini 0 juga ya. Jadi MgO yang terbentuk adalah 10. Otomatis ya, oksigennya yang dibutuhkan adalah 4 gram. Gitu. Jadi massa O awalnya atau mula-mula butuh 4 gram ya, sedangkan MgO massa MgO hasilnya yaitu 10 gram gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Senyawa besi sulfida tersusun dari unsur besi dan unsur belerang dengan perbandingan massa Fe dibanding S yaitu 7:4. Bila 15 gram besi dan 2 gram belerang dibentuk menjadi senyawa besi sulfida, berapa gram massa besi sulfida yang terjadi? Jadi, kita tulis dulu ya unsur-unsur penyusunnya. Ya, di sini di bawahnya. Jadi unsur-unsur penyusunnya yaitu Fe dibanding dengan S akan menghasilkan FeS. Nah, perbandingan idealnya kita tulis di bawahnya yaitu 7:4. Hasilnya nanti akan 11 gitu. Kita kotaki dulu ya. Supaya tahu ini pembandingnya. Ya. Kita tulis massanya di bawah yaitu mula-mula reaksi sisa. Ya. Awalnya besinya butuh 15 gram. Nah, untuk belerangnya butuh 2 gram. Nah, karena 15 dibanding dengan 2 tidak menghasilkan perbandingan ideal yang sama seperti 7:4, maka kita cari massa yang habisnya ya dengan cara membagi ya 15 dibagi dengan 7 dan 2 kita bagi dengan 4. Ya, saya tulis di atasnya 15 dibagi dengan 7 hasilnya 2, sekian gitu. Sedangkan 2 dibagi dengan 4 hasilnya adalah setengah atau 0,5. Nah, kita kan cari yang paling kecil nih. Ya, yang kecil itu yang S yaitu senilai 0,5, maka massanya untuk yang bereaksi kita turunkan langsung 2 gitu. Nah, kita kotakin aja supaya tahu ini digunakan sebagai acuannya untuk mendistribusikan angka Fe dan FeS. Nah, kita cari massanya untuk FeS yaitu pecahan 11 ya per 4 ya, 11 per 4 kita kalikan acuannya 2. Kita dapatkan nilainya sebesar ini langsung dibagi aja 2 ya, yaitu 5,5. Untuk besinya ya, yaitu 7/4 kalikan 2. Nah, ini bisa disederhanakan, kita dapatkan nilainya 3,5 gitu. Ya. Jadi kita cari ya sisanya berapa ya, kita kurangi, ini berkurang, ini bertambah gitu. Nah, kita kurangi 15 kurangi 3,5, kita dapatkan nilainya yaitu 11,5. Sedangkan massa sulfurnya 0, tidak bersisa dan besi
sulfida yang terbentuk adalah 5,5. Jadi, karena yang ditanyakan adalah berapa massa besi sulfida, berarti FeS terbentuk sebesar 5,5 gitu. Paham ya? Nah, kalau jika kalian sudah paham ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya terus mengembangkan bahan ajar pembelajaran kimia yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.